Dia tidak memperhitungkan segala kesalahan, kegagalan, segala pelanggaran yang telah kau lakukan. Karena kasih-Nya tanpa syarat, Dia telah memilih engkau untuk segala dosa diampuni. Terlepas dari segala apa yang telah kau lakukan, dan ketika Dia memilih engkau, pilihannya tidak pernah salah. Oleh sebab itu engkau yang telah dipilih oleh Tuhan, janganlah engkau menjadi lemah. Oleh karena pilihan Tuhan tidak pernah salah. Dia memilih engkau untuk dijadikannya putih, sempurna, tak bercacat, tak tercela. Dan pilihan itu bukan tergantung dari apa yang kau lakukan, tetapi itu pilihan Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu yang sebentar akan dilepaskan, dan kami tahu setiap firman yang telah terlepas tidak ada yang kembali sia-sia. Firman itu akan bekerja, akan menjadikan kami semua sebagai pelaku dari firman-Mu. Dan kami tahu ya Tuhan bahwa malaikat Allah ada di tempat ini untuk meneguhkan firman-Mu dengan tanda-tanda yang ajaib, dengan tanda-tanda heran, yang mujizat-mujizat dan segala yang tidak dapat kami bayangkan, yang tidak dapat kami pikirkan, itu Tuhan sediakan dan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan. Filipi 3 ayat 13 sampai 16. Ya, kita baca 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menganggapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah kita tempuh dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Ayat 16. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara, ada progresif di dalam setiap aspek kehidupan kita. Sifat yang terus meningkat. Allah tidak mau saudara punya hidup yang stagnan, yang sama-sama saja, yang biasa-biasa saja. Dia mau tingkat kehidupan saudara terus meningkat. Amin. Kalau saudara tidak melihat peningkatan dalam hidup saudara, berarti saudara sedang tidak bertumbuh. Karena tanda-tanda bahwa sesuatu di dalam diri kita itu bertumbuh, pengenalan kita dalam Tuhan itu bertumbuh, tandanya itu saudara akan mengalami peningkatan. Sama-sama katakan, apabila ada pertumbuhan, pasti ada peningkatan. Amin. Jadi kalau tidak ada peningkatan, berarti tidak ada pertumbuhan. Jadi rohani kita nggak bertumbuh sebenarnya. Iman kita nggak bertumbuh sebenarnya. Kalau saudara tidak melihat adanya peningkatan dalam hidup saudara, saudara sudah pasti sedang dalam keadaan tidak bertumbuh. Karena Tuhan ingin saudara bertumbuh dari pengertian saudara yang ada menuju kepada pengertian yang lebih lagi, dan terus demikian. Dikatakan di ayat yang ke-16 ini, baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai itu kita lanjutkan. Di dalam bahasa Inggrisnya ini kita akan menambahkan, kita akan meningkatkan. Jadi ada kelanjutan dari segala apapun keberhasilan saudara. Amin.
Apalagi kalau belum ada keberhasilan. Yang sudah ada keberhasilan aja Tuhan mau supaya saudara meningkat. Tuhan tidak mau saudara punya pengertian tentang Tuhan itu sama-sama saja. Kalau pengertian atau pewahyuan saudara tentang Tuhan tidak bertumbuh, maka hasilnya tidak terjadi peningkatan dalam hidup saudara. Nah, hari ini saya ingin membagikan kepada kita tentang bagaimana supaya pengenalan kita akan Tuhan itu membuat kita mengalami perubahan yang terus-menerus sampai kita tidak akan pernah menyadari bahwa kita sudah meningkat dan terus meningkat dan terus meningkat. Kenapa? Karena kita punya pola hidup yang ingin berubah, ingin berubah, ingin berubah. Tetapi ada banyak orang di dunia ini yang tidak suka berubah. Kalau ada perubahan sedikit, kok beda sih? Ya, kepengennya yang itu aja. Nah, saudara, kalau kita tidak mau berubah dan merasa tidak perlu berubah, saudara tidak akan pernah belajar. Dan kalau tidak belajar, tidak bertumbuh. Dan kalau tidak bertumbuh, tidak akan ada peningkatan. Ya. Sama-sama katakan, saya perlu berubah. Saya perlu berubah. Itu awalnya. Ketika saudara merasa tidak perlu, sudah berhenti sudah. Karena segala sesuatu harus dimulai dari dalam diri kita. Ya, kalau saya merasa perlu berubah, nantinya saya mau belajar. Ya, tetapi kalau ada orang merasa saya tidak perlu berubah, orang itu tidak mau belajar. Udah tahu, udah bisa. Itu lagi. Saudara, di dalam setiap peningkatan, dalam apa saja, dalam keuangan saudara harus merasa perlu adanya perubahan. Wah, income-ku cuma segini aja. Aku mau income-ku 3 kali lipat, 10 kali lipat lagi, atau 100 kali lipat lagi. Maka aku harus berubah. Saudara tidak bisa melakukan hal yang sama, tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Saudara kan kepengennya punya rumah dari 1 jadi 2, dari 2 jadi 4. Saudara kepengennya punya uang dari 100 juta jadi 300 juta. Itu bagus punya kepengennya. Tetapi saudara, kalau saudara tetap ngelakuin hal yang sama, saudara nggak akan melihat hasil yang berbeda. Kalau mau lihat hasil yang berbeda, saudara harus berubah. Amin. Lagi katakan, aku perlu berubah. Aku perlu berubah. Dan aku mau berubah. Dan aku mau berubah. Dan aku tahu pasti ada perubahan besar. Nah, saudara ya. Ketika orang sudah mengatakan aku perlu berubah dan dia mau berubah dan dia nantinya pasti akan mengalami perubahan. Ya, apa saja yang saudara kerjakan ini, Tuhan mau saudara mengalami peningkatan. Amin. Di dalam apa saja, ya, kesehatan. Ya, sekarang saya makin lama makin tua. Dulu waktu saya muda, saya nggak olahraga, oke aja. Ya, apalagi umur 15 tahun, wah, nggak usah olahraga pun, ya malah nggak, udah super sehat ya. Udah 15 tahun, 20 tahun, tapi kalau udah 60 tahun saudara nggak olahraga, nanti badannya sakit-sakit, encok, dengkulnya sakit, ya, kemudian tulang punggungnya sakit, ya, tangannya kram-kram, sakit, gitu ya. Itu karena kita tidak rutin. Kalau dulu saudara mau tidur 12 jam, 14 jam masih kecil, nggak ada masalah. Tapi kalau sekarang saudara tidur sampai kebanyakan, masalah besar ya. Tetapi sekarang justru saudara harus mulai olahraga, ya. Karena saudara sudah umur, ya. Kalau tidak olahraga pasti badan akan sakit-sakitan. Dulu masih muda nggak olahraga nggak apa-apa. Tetapi sekarang saudara nggak olahraga, tulang-tulang saudara, sendi-sendi saudara malah akan jadi
kaku dan kemudian akan jadi kapur dan kemudian akan membuat saudara sakit. Oleh sebab itu saya perlu berubah. Saya olahraga, ya 3 kali sehari, ya. Kemudian yang kecil, kalau yang besar 2 kali seminggu, ya. Bersama teman-teman alumni SMA saya, ya olahraga, jalan, lari, main pingpong, sepeda, badminton, begitu apa aja deh. Pokoknya 2 minggu sekali pasti cari keringat 2 jam, begitu ya. Kalau di rumah senam aja, ya pagi, siang, malam. Untuk apa? Karena saya mau bukan makin tua makin sakit, tapi makin tua makin sehat. Dan saya nggak mau hari Minggu Pak Thomas nggak datang ke gereja karena lagi sakit. Dan nggak pernah, saya nggak mau tuh. Ya, dari sejak saya pelayanan saya nggak mau di rumah karena sakit, gitu. Nggak mau saya. Ya. Kalau saya nggak gereja karena lagi tugas pelayanan, lagi misi, lagi apa boleh. Ya. Karena itu kita harus mengerti bahwa Tuhan punya rencana untuk kita makin hari meningkat dengan cara membuat kita tiap hari mau berubah. Ya. Perubahan dalam hidup ini tidak bisa ditolak, saudara. Sudah pasti terjadi. Ada yang perubahan karena ilmu pengetahuan, karena teknologi. Kalau sekarang perubahan karena adanya pandemi, karena adanya penyakit, ya kita berubah semua. Ya. Ada banyak hal yang berubah di dalam cara hidup kita. Ya, itu kita harus menyesuaikan diri. Nah, mari kita lihat sekarang langkah-langkah untuk kita mengalami perubahan yang menuju kepada peningkatan. Ya. Perubahan yang menuju kepada peningkatan. Kita lihat di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, saudara-saudara, ini Paulus orang yang paling kaku, ya. Paulus ini awalnya adalah orang yang sangat membenci orang Kristen. Paulus ini adalah orang yang menangkap dan memenjarakan bahkan membunuh orang Kristen. Salah satu rasul Yesus yang dibunuh itu adalah Stefanus, dilempar batu sama Paulus, saudara, ya. Tetapi kemudian dia berubah. Ketika dia menerima Kristus, dia ingin hidupnya berubah. Dia ingin melakukan apa yang terbaik bagi kerajaan Allah, dan dia melakukannya karena dia tahu, ya, bahwa Tuhan menghendaki aku untuk meningkat, tidak di sini saja. Ya. Kita perhatikan ayat 13, ya, kita baca 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakang. Kita lihat di sini Paulus mengajari kita kalau kita mau berubah, jangan kita ingat-ingat tentang apa yang telah di belakang. Tetapi kita diminta untuk mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Jadi ternyata Paulus tahu kalau kita tidak lupa apa yang di belakang, kita akan terus-menerus stuck, akan berhenti. Kenapa? Karena dunia saudara itu dikendalikan oleh pikiran saudara. Sama-sama katakan, duniaku dikendalikan oleh pikiranku. Kalau pikiranku negatif, aku akan menciptakan dunia yang negatif. Kalau pikiranku positif, aku akan menciptakan duniaku yang positif. Apa yang aku pikirkan, itu yang akan aku alami. Ya, karena kekuatan manusia itu ada di mana? Pikiran. Saudara mau menciptakan apa saja bisa, asal pikiran saudara tepat seperti yang saudara inginkan. Jangan pernah saudara punya keinginan sesuatu, tapi pikiran saudara ke samping, ke kanan, ke kiri, dan ke belakang. Kalau saudara sudah punya pikiran ke depan, maka pikiran saudara harus diarahkan terus untuk menuju ke arah yang di depan. Jadi begini saudara, ya. Paulus ini dulu orangnya sangat jahat, suka menganiaya orang Kristen, kemudian dia ditangkap Tuhan, dan kemudian dia menjadi seorang pelayan Tuhan. Tetapi dia ingin sekarang
Apa yang dia kerjakan, dia nggak membunuh orang, tetapi dia mau menyelamatkan orang. Nah, karena dia ingin menyelamatkan orang, dia mau setiap harinya dia hanya melihat ke depan. Aku mau menyelamatkan orang-orang Makedonia. Aku mau menyelamatkan orang-orang Tesalonika. Aku mau menyelamatkan orang-orang Galatia. Aku mau menyelamatkan orang-orang di Efesus. Jadi semua kota-kota yang ada di Eropa, di Turki dan Yunani yang kita sebut di dalam kitab Perjanjian Baru itu semua, Roma, kemudian Tesalonika, kemudian Korintus, itu ada di benua Eropa, saudara. Bukan seperti Arab dan Israel yang masih di Asia, tetapi dia sudah di Eropa. Nah, Paulus itu mempunyai bayangan ke depan. Dia ingin menyelamatkan jiwa-jiwa, maka dia punya target untuk pertama kali sebelum sampai Roma, Korintus dulu. Kemudian sebelum Korintus, Efesus dulu. Kemudian semua kota-kota itu semuanya telah didata oleh Paulus dan didoakan oleh Paulus dan dimasukkan ke dalam rencana dia untuk mimpi dia supaya ada banyak orang diselamatkan. Aku tidak ingin lagi seperti dulu membunuh orang, tetapi aku mau menyelamatkan orang. Dan kemudian dia punya rencana. Dan itulah yang ada di dalam planning, rencana dia selama dia hidup. Dia ingin seluruh Asia, Eropa, Afrika diselamatkan. Memang dia belum sampai ke Amerika dan belum sampai ke Australia, tetapi Asia di bagian timur tengah itu sudah semua. Eropa sudah semua. Ethiopia, Afrika itu sudah. Dan Paulus punya rencana supaya apa saja yang dia kerjakan itu menuju kepada keselamatan jiwa-jiwa. Dan dia punya kerinduan. Kepuasanku adalah apabila aku melihat satu orang diselamatkan. Itulah yang menjadi penghargaan tertinggi, upah tertinggi buat aku. Kalau aku bisa selamatkan satu jiwa. Saudara, itu yang disebut oleh Paulus sebagai panggilan surgawi. Di ayat 14, aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Saudara, hadiah buat Paulus yang paling menyenangkan, yang mendatangkan kepuasan paling tinggi dalam hidupnya, itu adalah apabila dia melihat satu jiwa diselamatkan, satu suku bangsa diselamatkan. Dia siap dipenjara di setiap kota. Di Filipi dia dipenjara, di Roma dia dipenjara, di mana saja dia selalu dituduh sebagai pemberontak. Karena pada waktu itu kekristenan adalah agama yang dibenci oleh orang-orang Yahudi. Jadi pada waktu Yesus awalnya dia berkhotbah kepada orang-orang Yahudi, waktu itu Yesus berhasil awalnya untuk meyakinkan banyak orang bahwa Tuhan mengasihi mereka dan Tuhan ingin mengampuni dosa mereka. Dan Yesus berkata, kalau kamu percaya kepadaku, maka kamu akan selamat dan kamu akan berhidup yang kekal. Tetapi oleh orang-orang Yahudi, berita Tuhan Yesus ini diputarbalikkan. Yesus dikatakan sebagai orang yang berdosa. Kenapa? Karena dia menghujat Allah. Kemudian Yesus dikatakan orang berdosa karena setiap hari Yesus kumpul sama pemungut cukai. Yesus kumpul sama pelacur. Yesus kumpul sama orang-orang yang telah berdosa. Saudara, waktu itu reputasi Yesus sangat jelek, dianggap sebagai pendosa. Makanya pada waktu Yesus mau dihakimi, semua orang di kota itu katakan, salibkan dia, salibkan dia. Karena yang diajar oleh Tuhan Yesus,
Kalau kamu punya musuh, kasihilah musuh. Orang Yahudi semua ngajarinya apa? Di dalam kitab Taurat, kalau ada orang yang mencuri, tangannya harus dipotong. Sekarang pelajarannya Yesus beda nggak sama pelajaran orang Yahudi? Beda. Kitab Taurat nyuruh kalau mata ganti mata. Kalau matamu itu berdosa, Yesus bilang congkel. Lebih baik kau masuk surga nggak punya mata. Sampai gitu sama Tuhan Yesus. Yesus mau mengajarkan kepada mereka bahwa iman keselamatan yang Yesus tawarkan kepada mereka ada sesuatu yang sangat gampang, sangat mudah, dan itu tidak nyusah-nyusahin semua orang. Tetapi orang-orang Yahudi tidak ada yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka tetap percaya kepada kitab Taurat. Jadi pada waktu orang-orang di dalam gereja mula-mula menginjil, mereka punya Alkitab? Nggak punya. Karena Yesus tidak nulis Alkitab. Yang nulis itu murid-muridnya. Dan murid-muridnya itu bisa tertulis kitabnya setelah 80 tahun kemudian. Enggak di zamannya Yesus dan di zaman Rasul-Rasul menginjil bahwa Alkitab enggak ada. Mereka hanya kesaksian bahwa aku dengan mataku melihat bahwa Yesus yang kau bunuh, yang kau salibkan itu, kemudian pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dan saya melihat sendiri dengan mata kepala bahwa dia naik ke surga. Dan saya mengalami sendiri bahwa dia kirim Roh Kudus untuk mengurapi kami, menguatkan kami, dan menyertai kami. Jadi semuanya itu sebagai kesaksian lisan. Sedangkan di rumah-rumah ibadah, di bait-bait Allah, sinagoga, itu semuanya mereka adalah pengikut agama Yahudi yang punya hukum-hukum Taurat. Sebenarnya Alkitab kita nggak perlu lagi itu hukum Taurat, saudara. Tetapi karena gereja Katolik yang pada waktu itu sebagai gereja yang terbesar di tahun 300, karena dia membuat struktur gerejanya seperti di dalam perjanjian lama, ada imam, ada kepala, ada uskup, dan kemudian diangkatlah seorang paus, dan ini cocok ini. Ada korban persembahan yang diambil oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi masih terus mengorbankan korban persembahan. Waktu Yesus sudah mati, orang Yahudi masih enggak korbankan domba, masih terus sampai Yerusalem di bumi hanguskan oleh Kaisar Nero. Waktu itu habis, tidak ada batu yang sisa, semua orang Yahudi dibunuh habis, kecuali melarikan diri ke Eropa, melarikan diri ke Afrika, melarikan diri ke Asia. Karena pada waktu itu di bumi hanguskan semua orang Yahudi. Sebelum di bumi hanguskan, itu orang Yahudi masih tiap minggu, tiap Sabtu mengorbankan domba untuk ibadah mereka. Terus, jadi mesti ingat ya, walaupun di Alkitab saudara ada Taurat, tetapi kitab Taurat itu tidak menyelamatkan sama sekali. Nah, tetapi karena pada waktu itu orang-orang gereja Katolik yang mula-mula yang merumuskan ya Alkitab, diambillah semua kitab Taurat, kemudian dibukukanlah bersama-sama dengan tulisan rasul-rasul. Tapi tulisan rasul sama sekali tidak mengarah kepada orang untuk ikut Taurat lagi. Tetapi karena itu ada di Alkitab, gereja ngajarinya lebih banyak dari kitab Taurat. Sehingga kita menilai seseorang dari tingkah laku dan perbuatan. Itu tingkah lakunya jelek, wah itu orangnya begini, oh dia kok duduk makan-makan sama orang berdosa, loh kok dia begini, kok begitu. Itu semua pandangan-pandangan tentang dosa. Padahal dosa itu sudah diselesaikan sama Tuhan Yesus belum? Sudah. Dosa kita ini sudah beres, saudara. Saudara tinggal mengikuti panggilan kita sekarang, bahwa Tuhan memanggil kita untuk panggilan surgawi, yaitu menjadikan segala bangsa murid Yesus.
Kita harus menjadi penjala manusia, penjala jiwa. Jadi kalau saudara butuh apa untuk menjadi penjala jiwa, tuliskan itu. Saya butuh uang 1 miliar untuk penjala jiwa supaya saya bisa pergi ke Nusa Tenggara, pergi ke Papua, pergi ke India. Maka uang 1 miliar itu saudara jadikan sebagai tujuan saudara, goal saudara untuk saudara dapatkan supaya saudara bisa menjadi penjala jiwa lebih efektif lagi di tempat-tempat yang lain seperti itu. Jadi masalah saudara mau punya uang 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, 100 miliar, nggak apa-apa. Saudara mau punya jet pribadi, boleh nggak punya jet pribadi? Boleh. Saudara mau naik Mercy? Boleh. Saudara mau naik angkot? Boleh, itu hanya pilihan saja. Saudara mau menginjil naik angkot, saudara mau menginjil pakai expander, saudara mau menginjil pakai terios, saudara mau menginjil pakai angkot, itu nggak ada masalah, saudara ya. Saudara masing-masing punya rencana sendiri, bikin rencana sendiri masing-masing. Apa yang kau inginkan? Engkau ingin kasih makan 1.000 orang, bikin rencananya. 1 orang makannya berapa? Kalau kali 1.000, berarti butuh 100 juta. 1 juta. Sambil saudara kasih makan, beritahu kepada mereka, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Dia ingin mengampuni segala dosa-dosamu. Dia ingin supaya engkau diselamatkan. Jadi saudara, yang Paulus katakan, kita tidak boleh lagi ingat-ingat tentang masa lalu. Saudara, masa lalu tentang jeleknya hidup kita, tentang jeleknya hidup orang, tentang jeleknya hidup tetangga kita, itu nggak perlu diomongin. Saudara arahkan diri saudara supaya saudara bisa membuat orang itu selamat. Saudara arahkan diri saudara supaya saudara bisa membuat suku ini selamat, supaya orang itu mengenal Kristus. Caranya bagaimana? Saudara minta sama Roh Kudus, nanti Roh Kudus kasih saudara jalannya, strateginya. Dan kemudian saudara bisa menyelesaikan apa yang menjadi panggilan surgawi buat kita semua, yaitu menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Tuhan merindukan supaya semua di seluruh dunia ini jangan ada yang binasa. Amin. Amin. Bisa nggak saudara? Seluruh dunia nggak ada yang binasa satu juga? Bisa, asal mereka percaya. Karena Tuhan nggak ngukur saudara ya. Oke baris, nanti naik timbangan ini ya. Ini timbangan dosa. Coba dilihat dulu ya. Ini timbangannya udah 60 nih dosanya. Nggak ada timbangan dosa saudara ya. Karena Tuhan katakan, 1 kali aku utus anakku dan aku korbankan anakku itu untuk menghapus dosa seisi dunia. Tidak ada yang dosanya agak kuning-kuning boleh, tapi yang dosanya merah banget, nah ini nggak bisa. Nggak ada. Warna dosa itu ya dosa-dosa. Diampuni saja, sudah selesai. Makanya Tuhan Yesus tidak pernah melihat dosa orang Yahudi yang bunuh dia, yang menghina dia. Dia nggak kasih tahu untuk dihakimi. Enggak. Tuhan bilang kasihilah musuhmu. Di kitab Taurat nggak ada kasihilah musuhmu. Tapi Yesus ajarnya kasihilah musuhmu. Di kitab Taurat nggak ada. Kalau ada orang yang nyuruh kamu jalan 1 kilo, kamu jalan aja 2 kilo, nggak ada ya. Kalau di situ ya 1 kilo 1 kilo ya. Kalau dia dosa dengan matanya ya matanya dihilangin, dosa dengan tangannya dihilangin gitu ya. Tapi kalau Tuhan bilang, kalau kamu tampar pipi kanan, kasih pipi kamu yang kirinya biar ditampar sekalian gitu kan. Itu kan nggak ada di dalam hukum Tauratnya saudara. Itu yang Yesus ajari. Tetapi karena Alkitab kita dicampur, perjanjian lama sama perjanjian baru, akhirnya kita masih sering melihat kesalahan orang, kejelekan orang, dan kita suka ngomongin kejelekan orang. Tetapi kalau sudah ngikutin perjanjian baru, nggak ada. Tidak ada seorang pun yang boleh menjadi hakim atas orang lain. Dan kita nggak akan menghakimi siapapun, karena kita tahu kita semua diselamatkan sama oleh darah Yesus.
Nggak ada yang bisa membanggakan, oh saya lebih hebat dong, karena saya kan pendeta. Ya, nggak ada. Ya, semua pendeta pun diselamatkan oleh darah Yesus. Dan panggilannya sama, sebagai anak Tuhan. Nggak ada, ini uskup, ini imam, ini kardinal, ini paus. Nggak ada. Hanya fungsinya saja. Ya kalau saya masih jadi pendeta, ya jadi gembala, ya itu karena waktu. Setelah selesai sama saja semua, ganti orang sama saja. Tidak membuat saya lebih suci daripada yang lain gara-gara hanya fungsi pelayanan saja. Dan semua perjamuan, semua sakramen itu tidak ada yang mengharuskan harus dilayani oleh pendeta. Saudara bikin perjamuan kudus itu semua bisa. Saudara mendoakan orang sakit semua bisa. Saudara mengusir setan semua bisa. Tidak ada di antara kita yang harus merasa tidak bisa melakukan karena saya bukan pendeta. Karena semua saudara dipanggil Tuhan untuk melakukan hal yang sama. Ya. Nah, kita perlu mengakui bahwa kita perlu berubah, kemudian kita mau berubah, dan kita mulai mempunyai rencana untuk berubah, saudara. Caranya bagaimana? Dengan melihat potensi yang sudah Tuhan berikan dalam diri saudara untuk saudara ke depannya. Saudara Tuhan kasih tahu begini, aku datang memberikan kamu hidup dalam kelimpahan. Aku memberikan kamu kuasa untuk mendatangkan kekayaan. Aku akan membuat segala berkat yang ada di surga menjadi milikmu. Itu semuanya adalah potensi, dan itu semuanya adalah gambaran daripada apa yang di depan. Dan saudara harus punya rencana bagaimana potensi yang besar yang Allah sudah sediakan, berkat yang besar yang Allah sudah sediakan oleh karena darah Yesus telah tertumpah. Itu semuanya saudara buat rencana supaya saudara sampai ke sana. Nah, perubahan tanpa rencana tidak ada artinya. Saudara mau berubah menjadi seorang yang kaya raya, tapi nggak ada rencana. Bisa? Pak, saya bosan miskin. Tuhan nggak mau saya miskin. Tuhan mau saya jadi orang kaya. Saya mau berubah jadi orang kaya. Tapi nggak bikin rencana apa-apa. Bisa nggak tercapai? Nggak bisa. Harus punya rencana. Dan saya ingin saudara punya rencana. Segala apa yang ideal, segala apa yang saudara idam-idamkan yang terbaik, yang Tuhan sudah sediakan, itu saudara tulis di rumah saudara, dan bayangkan itu, dan gambarkan itu, dan tiap hari saudara omongin, tiap hari saudara perkatakan dengan diri saudara sendiri, ini dia yang Tuhan sediakan buat saya. Saya akan pergi keliling dunia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ini dia gambaran saya di masa depan yang Tuhan inginkan. Saya punya rumah dan keluarga, di mana seisi rumah dan keluarga saya semuanya melayani Tuhan. Semuanya punya uang yang cukup untuk memberkati banyak orang. Ini dia. Saudara harus punya bayangan ke depannya apa yang saudara perlukan, inginkan. Karena begini, keadaan kita sekarang sama keadaan kita yang akan datang itu jauh lebih baik pasti yang akan datang. Dan saudara harus mulai melihat yang akan datang itu menjadi milik saudara. Bagaimana? Dengan saudara punya rencana. Angela dari waktu SMP sudah bilang nih anak saya, aku mau di UI, aku mau jadi dosen, aku mau ke Australia, dan aku mau menikah dengan orang Australia. Itu dari dia SMP sudah begitu, dan terpenuhi semua. Sekolah yang bagus berbahasa Inggris, kemudian dapat beasiswa di Pelita Harapan, dapat di UI, dapat ke mana Australia, dan kemudian dapat suami orang Australia, dan kemudian sekarang dia bilang aku melayani di Australia. Oh ya, dia di Australia diundang sama gereja-gereja untuk jadi pembicara untuk mengatasi stres dan depresi bagi warga jemaat ya. Tetapi begitu selesai, pendetanya bilang, tolong ya semua jemaat, kalau nanti dengan psikolog Angela saudara dapat jadwal, saudara pengen ketemu, jangan gratis karena ini kan psikolog yang terdaftar, ya bayar juga gitu. Saudara, jadi pendetanya saja minta supaya Angela ngajarin bagaimana orang hidup lepas dari depresi, khawatir, dan tertekan gitu ya.
dan ada orang konseling dan disuruh bayar lagi ya. Enak banget gitu ya. Nah, saudara, panggilan saudara untuk mencapai yang terbaik itu harus saudara ciptakan dari sekarang. Amin. Saudara buat apa yang terbaik, yang menjadi potensi yang ada dalam diri saudara, yang Tuhan sudah janjikan, dan saudara mulai tuliskan di rumah itu. Saya pada waktu mau beli rumah di Jakarta, saya gambar itu rumah, saya doakan, dan kemudian terwujud. Ya, waktu saudara kepingin punya apa saja, saudara terlebih dahulu apa yang saudara inginkan, gambarkan itu, pikirkan itu. Karena pikiran saudara ini yang akan mewujudkan apa saja yang menjadi impian, yang idola saudara, yang menjadi panggilan surgawi buat saudara. Dikatakan, aku berlari-lari kepada tujuan. Ya, jadi sambil berlari ini saudara pikirannya arahnya kemana? Tujuan. Saya berlari, tapi kalau pikiran saya nggak ada tujuan, Capek. nggak ada sampai-sampai, muter-muter aja. Maka saudara buat rencana, ya apa yang saudara inginkan tercapai di tahun 2021 ini, ya saudara tuliskan dan ucapkan dan terus menerus. Jangan sekali-sekali saja, terus menerus setiap hari. Karena saya kalau berlari, pikiran saya ini selalu arahnya kemana? Tujuan. Nggak bisa saya lari, pikiran saya nggak tahu kemana. Ya, tujuan saya kemana nih? Saya berlari tujuannya ke Bekasi Barat. Nah, maka saya akan cari jalan menuju ke Bekasi Barat yang paling cepat. Nah, saudara tujuannya apa? Saya kepengen punya uang 100 miliar, saya kepengen punya uang 20 miliar, saya kepengen bangun panti asuhan, saya kepengen punya sekolah buat orang-orang yang kekurangan. Ya, saudara punya mimpi itu semuanya harus dipikirkan terus setiap hari. Dan itu dikatakan, aku berlari-lari kepada tujuan. Untuk apa? Memperoleh hadiah, saudara. Maka Tuhan akan mewujudkan itu. Karena Roh Kudus di dalam diri saudara adalah Roh yang Maha Kuasa. Dan Dia sanggup mewujudkan apa saja yang menjadi tujuan hidup saudara. Keinginan saudara menjadi kenyataan. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya.